Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa liwalidayya lil mu'minina amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni kama nawwartal arda binuri syamsika Allahumma nawwir kama nawwartal arda binuri syamsika Allahumma nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Utawi surat Al-Baqarah madaniyatun iku madaniyah mi'atani 200 wa sittun lan 6 aw sab'un utawa 7 wa thamanuna lan 20 ayatan apani ayati. Surat Al-Baqarah merupakan surat atau ayat madaniyah, yakni ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Itu yang dimaksud ayat madaniyah. Ada ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Baqarah ini banyak ayatnya yaitu 286 atau 287. Di ayat surat yang terpanjang di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu utawi Allah a'lamu
iku luweh weruh sapa Allah utawi Allah a'lamu iku luweh weruh sapa Allah bimuradihi kelawan kang den karepaken Allah bidzalika kelawan mengkono alif lam mim Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini menurut Imam Syafi'i termasuk bagian dari ayat di setiap surat Al-Quran selain surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Oleh karena itu apabila menghatamkan Al-Quran, setiap surat harus membaca, di setiap awal surat harus membaca basmalah. Karena menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat di setiap surat Al-Quran selain surat Bara'ah atau surat Taubah. Tapi menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, basmalah juga bukan, termasuk Imam Abu Dawud, basmalah bukan ayat dari surat. Alif lam mim, Allahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui, bimuradihi dengan apa yang dikehendaki Allah, bidzalika tentang alif lam mim. Jadi di tafsir Jalalain ini alif lam mim tidak ditafsirkan, tapi diberi keterangan Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Karena di ayat Al-Quran itu ada ayat yang mutasyabihat itu yang maknanya tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahui. Oleh karena itu alif lam mim ini tidak ditafsirkan, tapi oleh muallif kitab Tafsir Jalalain diberi keterangan Allah yang mengetahui apa yang dimaksud alif lam mim. Tapi ada yang menafsiri, yang memberikan tafsir. Di antaranya diterangkan bahwa setiap huruf dari alif lam mim atau mafatihus suwar, ayat-ayat pembuka di surat-surat lain seperti Hamim atau Shod atau Kaf Ha Ya Ain Shod atau Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra dan seterusnya, itu merupakan setiap hurufnya adalah pembuka dari
nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan seperti itu. Seperti alif misalkan itu berisyarah kepada ala Allah. Ala Allah ini artinya nikmat-nikmat Allah. Lam berisyarah kepada lutfillah, yaitu maha lembutnya Allah. Wal mim ini berisyarah kepada mulkillah, yaitu kerajaan Allah. Ini menurut sebagian ulama. Tapi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memilih alif lam mim ini tidak ditafsirkan, tapi memberi keterangan Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud alif lam mim. Karena di ayat Al-Qur'an itu ada ayat mutasyabihat. Dzalikal kitabu utawi iki ai hadza iki kitab. Dzalikal kitabu utawi iki ai hadza iki kitab alladzi yaqra'uhu kang maca ing alkitab Muhammadun sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba iku ora ono mamang iku maujud. La raiba iku kabarnya dalika. La raiba iku ora ono mamang iku maujud. Ai syakka mamang fihi ing dalam alkitab. Ora ana mamang annahu satuhuni alkitab min indillahi iku saking ngersani Allah. Iku saking ngersani Allah. Wa jumlatun nafyi utawi jumlah nafi. Jumlah nafi la raiba fi iku utawi jumlah nafi khabarun iku dadi khabar. Mubtada'uhu utawi mubtada'i khabar zalika iku zalika. Wal isyaratu utawi isim isyarah utawi isim isyarah bihi kelawan zalika lita'zimi iku krana ngagungaken. Lita'zimi iku krana ngagungaken. Zalika ai hadzal kitab. Adapun ini kitab atau kitab ini, jadi yang dimaksud zalika secara makna adalah itu, tapi yang dimaksud di sini adalah hadza, makanya ditafsirkan ai hadza. Jadi kalau nerjemah adapun kitab ini, meskipun zalika secara arti adalah isim isyarah yang menunjukkan musyar ilaih apa? Jauh, mufrad mudzakkar jauh. Tapi yang dimaksud di sini adalah dekat. Ai hadza. Adapun kitab ini alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la raiba ay syakka fihi, itu tidak ada keraguan, ay syakka. Jadi yang dimaksud raib itu adalah syak. Syak itu artinya keraguan. Tidak ada keraguan fihi, di dalam kitab tersebut. Annahu, maksudnya tidak ada keraguan, annahu, bahwasanya Alkitab yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW min indillah, itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatun nafyi, adapun jumlah nafi dalam ayat tadi, yaitu ayat la raiba, itu kan nafi, mentiadakan, tiada keraguan di dalamnya. Khabarun, kedudukannya jadi khabar. Mubtada'uhu, adapun mubtada'nya dzalika, utawi iki kitab, iku la raiba. Nah tadi kenapa dzalika ditafsirkan hadza, kok memakai dzalika di Al-Qur'an itu? Wal isyaratu, utawi adapun isyarah bihi dengan dzalika, itu litta'zim, tujuannya karena mengagungkan Alkitab, mengagungkan Al-Quran. Jadi gak pakai hadza, tapi pakai zalika, itu karena lit ta'zim, karena mengagungkan Al-Quran. Kalau pakai hadza kurang takzimnya, sama dengan kalau nunjuk ke guru atau kiai atau orang tua pakai jempol, contoh, padahal jauh. Kalau ke orang biasa mungkin gini tidak masalah. Itu jadi pakai dzalika itu tujuannya lit ta'zim, mengagungkan. Hudan iku nuduhaken, hudan iku nuduhaken. Khabaru samin, utawi lafaz hudan khabarun. Khabarun iku khabar, khabar kang nomor loro. Khabaru samin iku khabar kang nomor loro. Ai hadin, tegese nuduhaken. Ai hadin, tegese nuduhaken. Lil muttaqin, maring pira-pira wong kang takwa, maring pira-pira wong kang takwa. Hudan lil muttaqin, lafaz hudan ini jadi khabar yang kedua dari mubtada dzalikal kitab. Nah, khabar pertama yaitu la raiba fi, khabar yang kedua hudan. Jadi mubtada itu punya pasangan khabar, dan pasangannya mubtada berupa khabar ini boleh satu, boleh dua, bahkan boleh lebih. Di sini hudan jadi khabar yang kedua. Petunjuk hudan Alkitab, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan juga jadi petunjuk, ai hadin, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. As-sa'irina, pira-pira wong kang bali, tegese pira-pira wong kang bali, tegese pira-pira kang bali atau pira-pira wong kang dadi, wong kang balik, jangan Bali ya, Bali dikira orang Bali ya. Pira-pira wong kang balik ila takwa, maring takwa.
bimtithalil awamiri kelawan ngelakoni pira-pira perintah, kelawan ngelakoni pira-pira perintah, wajtina bin nawahi lan ngedoi pira-pira larangan, litiqaihim krana ngreksoni muttaqin al-muttaqin, krana ngreksoni al-muttaqin, bidzalika kelawan mengkono, imtithalil awamir wajtina bin nawahi, kelawan mengkono imtithalil awamir wajtina bin nawahi, ngrekso annara ing neraka. Orang-orang bertakwa itu yakni as-sairina ila taqwa, orang-orang yang kembali kepada ketakwaan. Bagaimana cara bertakwa itu? Bimtithalil awamir wajtina bin nawahi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu cara bertakwa. Litiqaihim karena menjaganya mereka, orang yang bertakwa itu, bidzalika dengan imtithalil awamir, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena menjaga an-nara dari siksa api neraka. Kemudian ayat selanjutnya, ayat keberapa ini? Ketiga ya. Hudallil muttaqin alladzina yu'minun. Alladzina rupani wong akeh. Penjelasan dari muttaqin, orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina rupani wong akeh, yu'minuna kang padha iman. Sapa alladzina kang padha iman, sapa alladzina ay yusaddiquna, benderaken sapa alladzina, yang dimaksud yu'minun adalah yusaddiqun, yusaddiqun benderaken sapa alladzina bil ghaibi kelawan ghaib, kelawan barang gaib, barang kang samar, kelawan gaib, kelawan barang kang gaib, bima kelawan tegese kelawan barang, bima kelawan barang goba kang samar, goba kang samar apa ma anhum saking alladzina, saking alladzina minal ba'thi, bayani saking dina den bangkitaken saking kubur, saking yaumul ba'thi, langsung gitu dah. Saking yaumul ba'thi. Yaumul ba'thi itu hari dibangkitkan semua makhluk dari kubur. Ba'tsun itu artinya bangkit. Yang dimaksud adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Wal jannati lan surga, wan nari lan neraka. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna bil ghaib, orang-orang yang beriman yakni membenarkan bil ghaib terhadap sesuatu yang gaib. Gaib artinya yang tidak jelas, yang samar. Ai bima ghaba anhum, terhadap sesuatu yang samar dari mereka. Minal ba'ti, seperti hari kebangkitan, kan gaib. Wal jannati, surga. Gaib, tidak nampak kepada manusia, kepada makhluk.
wan nari dan neraka. Jadi orang-orang bertakwa itu orang yang membenarkan, mengimani terhadap perkara gaib seperti hari kebangkitan dari kubur, seperti beriman kepada surga, kepada neraka, apalagi yang gaib, alam kubur, terus malaikat dan seterusnya, itu kan semuanya gaib. Itu yang pertama. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna lan ngelakoni sapa alladzina, lan ngelakoni lan padha ngelakoni sapa alladzina as-salata ing salat. Ayatuna tegese nekani sapa alladzina biha kalawan salat. Ayatuna tegese nekani sapa alladzina biha kalawan salat, bi huquqiha kalawan pira-pira haki salat. Yang kedua, orang bertakwa itu wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan atau melaksanakan salat. Yakni ya'tuna biha bihuquqiha, mereka mengerjakan salat dengan memenuhi hak-haknya salat, mulai dari syarat rukunnya, mulai dari khusyuknya, mulai dari ikhlasnya dan seterusnya. Itu ciri kedua orang yang bertakwa, yaitu mendirikan salat, yakni melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya, bihuquqiha. Wa mimma, yang ketiga, wa mimmalan saking lan setengah saking barang, lan wa mimmalan setengah saking barang, razaqnahum silaima kang maringi sapa ingsun Allah, razaqnahum kang maringi sapa ingsun ing alladzina, kang maringi sapa ingsun ing alladzina a'tainahum, maknane sama a'tainahum, tegese maringi sapa ingsun ing alladzina. Yang dimaksud razaqnahum, razaqa itu kan rezeki, namun maksudnya adalah a'tainahum artinya memberi. A'tainahum maringi sapa ingsun ing alladzina yunfikuna padha nafkahaken sapa alladzina, yunfikuna padha nafkahaken sapa alladzina, nafkahaken buat apa? Fi taatillah, ing dalam taat marang Gusti Allah, ing dalam taat maring Gusti Allah. Tanda yang ketiga orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang aku berikan kepada mereka. Di sini pakai na ya. Na itu kan mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair, atau kalau diterjemahkan kita ataukah kami. Tapi di sini yang dimaksud adalah aku. Aku di situ maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena anna itu juga di samping mutakallim ma'al ghair juga awil mu'azzim nafsahu. Di alif itu awil mu'azzim nafsahu, yaitu mengagungkan dirinya. Jadi tidak pakai wa mimma razaqtuhum. Itu kan untuk mutakallim
saya. Di sini pakai na karena na itu juga di samping mutakallim ma'al ghair yang berarti kita atau kami juga muadzim nafsah. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang aku berikan kepada mereka. Yang dimaksud razaqnahum itu adalah a'tainahum, yakni yang aku berikan kepada mereka. Yunfikun, mereka menafkahkan fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Ini ciri yang ketiga orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagian rezeki mereka dinafkahkan oleh mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Walladzina yu'minuna, walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan barang unzila kang den turunaken apa ma, unzila kang den turunaken apa ma ilaika maring sira, ayil qur'ani, ini badalnya bima, ayil qur'ani tegesi al-Qur'an, wa ma unzila, wa malan barang unzila kang den turunaken apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad, saking sadurunge sira ayat Taurati tegese Taurat, wal Injil lan Injil, wa ghairihima lan liyane Taurat lan Injil, lan liyane Taurat wal Injil. Yang selanjutnya orang bertakwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang yu'minuna beriman bima terhadap sesuatu, yakni kitab ya, unzila yang diturunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an, ayil Qur'ani. Walladzina, orang-orang yu'minuna yang beriman bima dengan Al-Qur'an. Jadi ma itu kan isim mausul umum. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Wa ma, dan kitab unzila yang diturunkan min qablika dari sebelummu wahai Muhammad. Yang dimaksud kitab di situ adalah ayat Taurat, kitab Taurat, kitab Injil, wa ghairihima, dan lain-lain, kitab Zabur, juga suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Isa, dan seterusnya. Ini ciri yang keberapa ini? Keempatnya, orang-orang yang bertakwa, beriman terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman kepada wa ma unzila min qablik, kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, kitab Taurat, Injil, dan seterusnya. Wa bil akhirati, lan kelawan akhirat, hum utawi sapa iki alladzina, wa bil akhirati, lan kelawan akhirat, hum utawi alladzina yuqinuna iku padha ngeyakinaken sapa alladzina, padha ngeyakinaken sapa alladzina. Dan ciri yang selanjutnya orang yang bertakwa, wabil akhirati, dan terhadap akhirat, hum, adapun orang-orang tadi, yuqinuna, meyakini. Jadi ini ciri yang kelima,
orang-orang bertakwa itu yakin terhadap kehidupan kelak di akhirat. Ula ya'lamuna, tegese ya'lamuna padha weruh sapa alladzina, ya'lamuna padha weruh sapa alladzina. Yang dimaksud yukinun kan artinya ya yakin. Ditafsirkan yang dimaksud yukinun ya'lamuna, mengetahui yang mana tidak ada keraguan, itu ya'lamuna. Jadi alimah yang berarti mengetahui itu mengetahui yang tidak ada keraguan, ilman la syakka fi. Orang-orang bertakwa itu mengetahui akhirat yang mana tidak ada keraguan sedikit pun tentang akhirat. Nah, orang yang demikian tadi itu orang yang beriman terhadap perkara gaib, melaksanakan sholat dengan sesungguhnya, menafkahkan sebagian rezekinya untuk taat kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, Injil dan lain-lain, dan terhadap akhirat mereka mengetahui, ulaika utawi mengkono kabeh. Semua tadi itu ai al-mausufuna, pira-pira wong kang den sifati, pira-pira wong kang den sifati bima kelawan barang. Al-mausufuna pira-pira wong kang den sifati bima kelawan barang, dzukira kang den tutur apa ala hudan khabari ulaik, ala hudan iku ing atase pituduh, iku ing atase pituduh mir rabbihim, saking pangerane alladzina, saking pangerane alladzina, mir rabbihim saking pangerane alladzina, wa ulaika lan utawi mengkono kabeh, wa ulaika lan utawi mengkono kabeh, hum ya ulaik, hum ya ulaika al muflihun, iku pira-pira wong kang bejo. Al-muflihuna iku pira-pira wong kang bejo. Al-faizuna tegese pira-pira wong kang bejo, wong kang sukses, wong kang bejo bil jannati kelawan swarga, kelawan swarga. An-najuna wong kang selamat, pira-pira wong kang selamat minan nari saking neraka. Adapun orang-orang tadi, yakni orang-orang yang bersifatan al-mausuna, bersifatan bima dengan sesuatu dzukira yang sudah disebutkan, beriman terhadap gaib, melaksanakan salat dengan sesungguhnya, terus mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian hartanya, beriman terhadap Al-Quran, beriman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan meyakini atau mengetahui kehidupan akhirat. Ala hudan itu di atas petunjuk, mir rabbihim dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Wa ulaika dan adapun mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung.
Beruntung bagaimana al-faizuna bil jannati, beruntung dengan masuk surga, an-najuna minan nar, selamat dari siksa neraka. Itulah orang-orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan orang kaya, banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak sawahnya, banyak dan seterusnya. Orang sukses ini yaitu orang yang beriman pada gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, beriman terhadap Al-Quran, beriman terhadap kitab Taurat, meyakini kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses. Sukses itu masuk surga, selamat dari neraka. Jadi mindset pola pikir kita, sukses itu jangan selalu dikaitkan dengan harta atau kesuksesan duniawi, karena dunia itu tidak abadi. Jadi kesuksesan itu kita kaitkan dengan kehidupan selanjutnya yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kalau ditargetkan ke sana, ditujukan ke akhirat, maka di dunia juga akan sukses. Tapi kalau target sukses itu hanya di dunia, ya sampai di dunia, di akhirat belum tentu sukses. Tapi kalau dari awal sudah tujuannya akhirat, maka dunia juga akan terikut, akan sukses. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim.